di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2539-2540. Celine menundukkan kepalanya dalam diam seolah dia sudah merasakan sakitnya berpisah terlebih dahulu. Apakah kamu sudah berbicara di telepon dengan Wendy dan Anna akhir-akhir ini? Tanya Celine tiba-tiba. Ya, kenapa? Saya berpura-pura bahwa saya telah dibunuh dalam beberapa hari terakhir jadi saya tidak bisa memberitahu mereka beritanya. Mereka sangat mengkhawatirkan saya. Dan sekarang mereka menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan grup sehingga mereka membutuhkan saran saya untuk beberapa hal. Jasper tidak tahu kenapa Celine tiba-tiba menanyakan hal ini, jadi dia dengan sabar menjelaskan. Jadi, ketika kamu kembali ke Summerland, maukah kamu meneleponku sesering yang kamu lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan ini, Jasper membeku. Dia menyadari apa yang diinginkan wanita cantik ini. Namun, dia sudah muak dengan wanita. Wendy dan Anna, yang sudah memastikan hubungan mereka dengannya, sudah cukup membuatnya pusing. Jika dia menambahkan Celine ke dalam campuran, hidupnya akan sangat kacau. Beberapa waktu lalu, Bella mengedit video dirinya dan Celine menghabiskan waktu sendirian hingga menimbulkan kekacauan dalam hubungannya, dan Jasper masih mengingatnya dengan jelas. Jasper secara tidak sadar ingin mengacaukan ini, tetapi melihat kelembutan di matanya yang cerah, dia tiba-tiba menarik kembali kata-kata yang baru saja dia keluarkan. Hal yang paling sulit adalah mengecewakan keanggunan seorang wanita cantik. Mungkin, Jasper berpikir sejenak dan menambahkan, bagaimanapun, kamu telah mengambil alih industri kori. Bahkan jika Rowan akan memiliki kekuatan penuh untuk menanganinya nanti, saya masih membutuhkan Anda untuk membantu saya dalam banyak hal. Dan saya juga akan memiliki beberapa pengaturan di Amerika Selatan setelah ini sehingga kami akan tetap berhubungan untuk bekerja. Ketika Celine mendengar jawaban Jasper, dia menghela nafas lega dan berkata dengan wajah sedih, bagaimana dengan di luar pekerjaan? Jasper tersenyum. Kami juga berteman selain bekerja, jadi tentu saja, kami akan tetap berhubungan, baru kemudian Celine tersenyum. Di depan orang lain, dia tampak seperti wanita yang cerdas, tetapi setiap kali dia melihat Jasper, dia langsung berubah menjadi seorang gadis kecil. Setelah itu, keduanya duduk bersama dan mengobrol tentang masa depan. Mereka bersenang-senang mengobrol sehingga hanya dengan enggan berpisah larut malam. Celine memperhatikan Jasper berjalan pergi dan bertanya-tanya apakah dia harus melamar pria tua di rumah untuk mengembangkan bisnis di Summerland. Kalau tidak, Wendy dan Anna akan memiliki lebih banyak kesempatan dengan Jasper karena mereka lebih dekat dengannya. Dia tidak senang dengan itu. Selama beberapa hari berikutnya, Jasper dan Celine tetap tertutup, hanya menonton berita untuk memahami situasi saat ini. Adapun Rowan, dia berubah menjadi pekerja keras dan menggoda Asange setiap hari. Setelah bolak-balik, Asange tiba-tiba mengambil umpan, dan hubungan antara keduanya berkembang pesat. Rowan menepuk dadanya dan meyakinkan Jasper bahwa hari mereka sudah dekat. Namun, dunia luar benar-benar dikejutkan oleh menghilangnya Jasper dan yang lainnya secara tiba-tiba. Karena latar belakang Jasper yang diatur oleh McNeil, setiap gerakannya kini diawasi oleh dunia. Sekarang dia tidak lagi mewakili dirinya sendiri, tetapi Summerland. Jadi kepergiannya yang tiba-tiba sama saja dengan kecelakaan politik. Adapun mereka yang bertanggung jawab atas kejadian ini, semua kesalahan ditujukan kepada keluarga Kurt. Oh, konflik Jasper dan Kimbra sudah bukan rahasia lagi karena pernikahan itu. Kimbra punya motif dan kemampuan untuk melakukan ini. Banyak keluarga, dengan perwakilan keluarga Elvis, menuduh keluarga Kurt menyabotase hubungan antara Cory dan Summerland. Yang mengejutkan semua orang adalah bahkan media Amerika Serikat juga menuduh keluarga Kurt. Tiba-tiba, Kimbra mendapat banyak tekanan di keluarga Kurt. Aturannya yang sudah tidak stabil sekarang bahkan lebih genting. Pergi, cari tahu siapa yang menyebarkan berita. Saat ini, di wilayah keluarga Kurt, Kimbra sangat marah. Bawahannya, ditegur olehnya, wajahnya memerah dan pergi dengan tergesa-gesa setelah mendengar perintah itu. Kimbra sekarang sangat berbahaya. Matanya merah, dan dia mungkin akan meledak dan membunuh seseorang kapan saja. Mereka takut jika terlambat satu langkah,
mereka akan dibunuh oleh Kimbra untuk melampiaskan amarahnya. Sialan, aku mengatur semuanya dengan benar dan mengurus semuanya dengan baik. Mengapa hal-hal berkembang ke titik ini? Dan apa yang terjadi dengan semua media tambahan yang tiba-tiba? Saya tidak pernah mendengar bahwa keluarga Elvis terlibat di media. Kimbra berbalik dengan cemas, bergumam pada dirinya sendiri. Dia berada di tempat yang buruk sekarang. Karena hilangnya Jasper, Celine dan yang lainnya, banyak kekuatan yang mengutuknya. Jadi dia sedikit sedih dan tertekan. Dia bahkan tidak bisa menekan suara-suara oposisi, tidak seperti kekuatan internal yang dia tekan secara bertahap dengan paksa. Dia juga berpikir untuk membunuh seseorang untuk dijadikan contoh seperti sebelumnya, tapi kali ini, tentangan dalam keluarga jauh lebih kuat dari yang dia duga. Jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan separuh anggota keluarganya. Bahkan seseorang yang kejam seperti dia tidak akan mampu menanggung harga sebesar itu. Hati Kimbra penuh dengan keluhan dan dia tidak bisa mengerti banyak hal. Memang benar dia mengirim seseorang untuk membunuh Jasper dan Celine, tetapi bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah pembunuhan itu berhasil. Awalnya, ketika si pembunuh melaporkan bahwa operasinya berhasil, dia merasa senang. Dia merasa bahwa dia telah dibalas, dan bahkan mengatur seseorang untuk membungkam semua orang pada waktunya. Lagi pula, meskipun dia sembrono, dia juga tahu bahwa status Jasper saat ini tidak biasa. Setelah terungkap, bahkan keluarga Rothschild tidak akan mampu melindunginya. Namun, dia sekarang tidak berdaya dalam keadaan linglung untuk mempertahankan posisinya dan tidak dapat menerima ancaman apapun. Mengesampingkan Jasper dan konflik di masjid, fakta bahwa Jasper dapat menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya, Baltimore, berada di luar toleransi Kimbra. Dia tidak bisa membiarkan siapapun yang mungkin mengancam statusnya ada. Dampak dari tindakan tersebut awalnya sesuai dengan harapannya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Kimbra adalah yang paling mencurigakan. Padahal menurutnya, seberat apapun keluarga Elvis dan keluarga lain menuduhnya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selama tidak ada bukti. Selain itu, dia sekarang memiliki keluarga Rothschild sebagai pendukungnya, yang berarti banyak media yang berpihak pada keluarga Rothschild juga berpihak padanya. Selama media memihaknya, mereka bahkan bisa mengubah yang salah menjadi benar. Siapa yang tahu bahwa perkembangan sesudahnya melampaui harapannya? Media di sisinya memunggungi, berpihak pada keluarga Elvis, dan mulai mengkritiknya, satu demi satu. Dan ketika dia menanyai keluarga Rothschild, mereka berbohong dengan alasan media tidak berada di bawah kendali mereka. Dia sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa pada keluarga Rothschild. Namun, bukan ini yang paling membuatnya panik. Yang paling membuatnya khawatir sekarang adalah si pembunuh juga kehilangan kontak dengannya. Dia berencana menggunakan si pembunuh sebagai kambing hitam pada akhirnya. Namun, sekarang setelah si pembunuh pergi, penempatannya benar-benar terganggu. Sambil panik, sosok wanita muncul di benak Kimbra. Saya akan mencari Nona Bella. Dia pasti punya cara. Saya mendapatkan posisi saya melalui bantuannya, jadi dia pasti tidak mau kehilangan saya sebagai bidak. Kimbra buru-buru menelepon, menggenggam sedotan terakhir. Pada saat yang sama, di seberang Samudra Atlantik di Amerika Serikat, Bella menerima telepon yang telah lama ditunggu-tunggu itu dengan santai. Melihat nama Kimbra di telepon, Bella menyeringai. Kimbra, karena aku membantumu naik ke puncak, sekarang kau adalah alat tawar-menawarku untuk memancing Jasper ke dalam perangkap. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.